jangan kita mempersempitkan dua hal tadi, bahwa gini itu ada pengampunan kalau bersatu secara organisasi, bahwa gini itu ada rekonsiliasi kalau bersatu. Salam jumpa saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Chef Nat Hontong, di channel ini. Saudara-saudara, video ini saya buat sebagai respon atau tanggapan terhadap komentar seorang teman kita di video yang sudah saya publikasikan, video mengenai penyambutan Ketua Umum Sinode Gemi terhadap kehadiran Ustadz Abdul Somad di Tobelo pada beberapa hari yang lampau. Nah, teman kita itu berkomentar di video tersebut seolah-olah apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Sinode Gemi itu tidak relevan atau tidak cocok atau mungkin juga tidak sesuai oleh karena konteks pergumulan Gemi yang kini kita semua tahu bersama. Nah, teman kita itu mengatakan bahwa Ketua Umum Sinode Gemi dalam acara penyambutan itu sempat menyinggung soal pengampunan atau soal mengampuni. Nah, memang saya tidak mempunyai cuplikan pernyataan Pak Ketua Umum Sinode Gemi tentang hal itu. Dan teman kita itu mengatakan bahwa dia punya cuplikan video mengenai konsep pengampunan atau mengampuni yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Sinode Gemi. Dan karena dia punya cuplikan video itu, lalu dia berkomentar di video yang saya publikasikan itu bahwa kenyataan itu tidak pas atau tidak cocok, tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, saudara-saudara, secara tertulis saya sudah memberi tanggapan balik terhadap komentar teman kita itu. Dan saya sudah katakan di dalam komentar tertulis di komentar YouTube itu bahwa jangan kita menyederhanakan begitu saja antara pergulatan dan pergumulan Gemi dengan konsep mengampuni atau pengampunan, lalu seolah-olah dalam hal itu baik warga Gemi atau secara pribadi Pak Ketua Umum Sinode Gemi belum mengampuni atau tidak mengampuni, sehingga terkesan bagi teman kita itu tidak pas atau tidak cocok menyampaikan uraian konsep pengampunan itu dalam acara penyambutan Ustadz Abdul Somad. Nah, sebelum saya lanjutkan komentar ini, mari saya ajak kita membaca dulu apa yang saya sudah sampaikan secara tertulis kepada teman kita itu, mengutip perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Sesudah itu baru kita lanjutkan komentar ini, ya saudara-saudara. Nah, saya bacakan dulu teks tersebut untuk kita semua lihat. Matius 18 ayat 21 dan 22 demikian bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, arti dari perkataan ini adalah bahwa hal mengampuni atau soal pengampunan itu tak terbatas. Dan kita semua pasti mengetahui pemaknaan terhadap perkataan Yesus itu. Tetapi maknanya tidak sebatas itu, saudara-saudara. Bagi saya, perkataan Yesus dalam
Matius 18 ayat 21 dan 22 itu hendak menunjukkan pengertian kepada kita bahwa memang kita punya kewajiban, tanggung jawab, panggilan untuk mengampuni yang tak terbatas, yang mengandung arti bahwa saat kita memberi pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita atau bersalah kepada kita, harus ada kesadaran dalam diri kita bahwa ketika kita memberi pengampunan kepada dia, kita harus sadar bahwa dia akan melakukannya kembali. Nah, sehingga pengampunan itu memang tak terbatas karena ada kesadaran dalam diri kita. Mungkin karena kita sadar tentang kelemahan kita sebagai manusia, pasti suatu kali, suatu saat, kesalahan yang sama, perbuatan yang sama, yang mungkin pernah menyakiti kita itu, pasti akan terulang kembali. Jadi perkataan 70 kali 7 kali menunjukkan kepada pengertian demikian. Kita wajib memberi pengampunan. Tapi kita juga wajib punya kesadaran bahwa orang itu atau siapapun dia mungkin sekali waktu akan bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Dan saat dia melakukan hal yang sama yang sudah pernah kita ampuni, saat itu pula kita wajib mengampuni. Jadi itu berarti pengampunan memang tak terbatas. Jadi bagi saya konsep pengampunan itu demikian. Kita memberi ampun tapi juga sadar bahwa orang itu akan melakukannya kembali. Saat dia melakukannya kembali, kita memberi pengampunan lagi. Maka tak terbatas pengampunan kita. Nah, kalau kita menghayati pemahaman dan konsep secara teori pengampunan yang demikian, maka kita juga bisa memahami kondisi dan kehidupan bersama kita. Kalau kita kaitkan dengan pergumulan Gemi sampai dengan hari ini, jangan karena Gemi ini seolah-olah belum bersatu, bukan seolah-olah, nampaknya belum bersatu lalu pengampunannya tidak jalan. Nah, saya kira bukan begitu kita memahami konsep pengampunan jika dikaitkan dengan konteks pergulatan Gemi sampai hari ini. Di antara kita sebagai warga Gemi, saya yakin kita sudah saling mengampun. Relasi di antara kita juga sudah membaik, tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada pengampunan di Gemi, itu bagi saya ya sedikit keliru membaca fakta sosial, fakta praktis dalam kehidupan gereja. Kita sudah saling mengampuni, tapi memang kondisinya masih sampai sejauh ini. Nah, kondisi ini juga mengandung sebuah pertanyaan. Kalau demikian, siapa yang berbuat kesalahan itu? Ini pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita renungkan dalam pergumulan hidup bergemi kaitan dengan konsep pengampunan. Saya yakin di antara kita sudah bisa saling mengampuni. Dan pengampunan kita tak terbatas. Walaupun sampai hari ini memang masih kondisi seperti ini. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Nah, memang pertanyaannya siapa sih yang belum berhenti begitu ya? Siapa yang belum berhenti bertahan dalam posisi ini? Sehingga kondisi gereja masih begitu. Kalau kita kembali kepada perkataan Yesus tadi, di antara kita sudah saling memberi pengampunan, memberi maaf. Tapi mungkin di antara kita juga masih melakukan atau bertahan dalam posisi ini. Nah, mengapa kita bisa bertahan sampai sejauh ini? Kan tidak sederhana untuk mengatakan bahwa kita belum saling mengampuni. Nah, saya kira ini yang paling penting untuk teman kita melihat kondisi ini. Jangan cepat-cepat memberi kesimpulan bahwa kondisi Gemi seperti ini lalu tidak ada pengampunan di situ. Tidak ada hal mengampuni di sana. Dan karena itu Pak Ketua Umum Sinode Gemi tidak wajar atau tidak relevan, tidak pas, tidak cocok berbicara mengenai pengampunan. Saya kira itu terlalu terburu-buru
penilaiannya terhadap konteks ini berkaitan dengan hal mengampuni. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apakah ukuran pengampunan itu di GMI ini secara khusus itu baru bisa terlihat jika GMI ini bersatu kembali? Apakah begitu maksud pemahaman bahwa mengampuni itu ada di GMI kalau GMI ini bersatu kembali? Nah, saya kira tidak begitu cara berpikirnya. Ya. Kalau kita mau belajar tentang proses-proses perdamaian, proses-proses rekonsiliasi, banyak juga Alkitab yang memberi uraian, memberi gambaran bahwa tidak selamanya proses rekonsiliasi itu berakhir dengan bersama atau bersatu. Nah, kaitan dengan hal itu saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk membaca kisah Abraham dan Lot itu. Nah, ini kan sebuah kisah rekonsiliasi yang berbeda dengan apa yang mungkin kita pikirkan, bahwa rekonsiliasi atau pengampunan itu bisa diukur pada saat orang bersatu atau bersama. Ya, dalam Kejadian pasal 13 itu. Nah, ini menarik pada ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah, ayat 9, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, jadi saudara-saudara, jangan kita mempersempitkan dua hal tadi, bahwa GMI itu ada pengampunan kalau bersatu secara organisasi, bahwa GMI itu ada rekonsiliasi kalau bersatu. Nah, kita bisa belajar pada konteks Abraham dan Lot, bahwa demi rekonsiliasi mereka bisa berpisah. Jadi bagi saya, pengampunan tidak bisa diukur dengan bersatunya GMI secara organisasi, atau rekonsiliasi tidak bisa disempitkan saja pada bersatunya GMI secara organisasi. Karena hakikat dari pengampunan, hakikat dari rekonsiliasi bisa juga berdua. Nah, ini semoga menjadi pertimbangan kita, saudara-saudara. Sehingga jangan kita lalu terlena dengan satu jawabannya atau satu pemikiran. Nah, sekarang kalau kita mau bersatu, juga tergantung kita. Dan itu bisa dibicarakan secara organisasi. Demikian juga kita bisa berdua, tergantung kita. Dan itu pun harus kita bicarakan dalam pertemuan kita bersama. Jadi bersatu atau berdua itu adalah keputusan bersama kita demi kehidupan bergereja atau menggereja di Halmahera. Jadi saya akan tutup video ini lalu mengajak teman kita tadi itu untuk jangan menyempitkan atau menyederhanakan pergumulan GMI ini dengan konsep pengampunan seolah-olah bahwa tidak ada pengampunan di kita. Tidak. Kita sudah saling mengampuni. Dan pengampunan kita adalah pengampunan yang terbatas. Demikian saudara-saudariku yang kekasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.